Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kita bahas surah Al-An'am ayat 161 sampai 163 dengan penjelasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis-hadis yang berkaitan dan para ulama tafsir. Teks ayat Quran Surah Al-An'am 6 ayat 161 sampai 163 yang artinya, katakanlah, sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Penjelasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa iftitah dalam solat. Ayat 162-163 ini diriwayatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baca dalam doa iftitah solat setelah takbiratul ihram, yaitu sesungguhnya solatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam, tiada sekutu baginya, dan aku diperintahkan dengan itu, dan aku termasuk kaum muslimin. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, An-Nasai. Ini menunjukkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar setiap ibadah dilakukan dengan penuh ikhlas, semata-mata karena Allah. Tauhid sebagai dasar dalam beragama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa seluruh amal tidak sah tanpa ikhlas. Sabdanya, sesungguhnya setiap amal tergantung niat, dan setiap orang hanya mendapat sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayat ini menjadi pondasi ikhlas, semua hidup dan mati seorang mukmin dipersembahkan untuk Allah semata. Dari tafsir Ibnu Katsir, ayat 161 menegaskan bahwa Rasulullah di atas jalan Ibrahim alaihi salam lurus, hanya mentauhidkan Allah tanpa syirik. Ayat 162-163 adalah deklarasi ikhlas, solat, ibadah, nusuk sama dengan sembelihan atau seluruh bentuk ibadah, hidup, mati, semuanya untuk Allah tanpa sekutu. Kata wabidzalika umirtu menunjukkan itu adalah perintah langsung Allah, bukan inisiatif Nabi sendiri. Dari tafsir Al-Qurtubi, solati sama dengan seluruh solat wajib maupun sunnah. Nusuki sama dengan ibadah penyembelihan seperti kurban, hadiyu haji, dan seluruh bentuk taqarrub. Mahyaya wa mamati sama dengan seluruh aktivitas kehidupan hingga kematian harus dalam rangka ibadah kepada Allah. Ayat ini meneguhkan syariat tauhid sekaligus membantah kaum musyrikin yang menyembelih hewan untuk berhala. Dari tafsir As-Sa'di, ayat ini adalah puncak penghambaan. Seluruh gerak hidup dan mati seorang mukmin hanya untuk Allah. Tidak ada ruang bagi riya, syirik kecil maupun besar. Ayat ini juga mengandung syariat untuk meneladani Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai imam tauhid. Intisari dan hikmah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperintah berjalan di atas agama Ibrahim, tauhid murni tanpa syirik. Seluruh ibadah, solat, sembelihan, amal, bahkan hidup dan mati harus ikhlas karena Allah. Ayat ini menjadi dalil niat dan ikhlas sebagai ruh ibadah, mengajarkan agar seorang muslim tidak menggantungkan hidup dan matinya kecuali kepada Allah, membantah segala bentuk persembahan untuk selain Allah, roh, jin, berhala. Jadi, menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui bacaan dalam solat dan para ulama, ayat 161 sampai 163 adalah deklarasi tauhid dan ikhlas total, yaitu seluruh aspek kehidupan seorang muslim harus diarahkan hanya untuk Allah, mengikuti jalan Nabi Ibrahim yang lurus tanpa sekutu.
Demikian bahasan surat Al-An'am 161 sampai 163. Akhir kata, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.